Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teuku Umar yang dilahirkan Melabuh, Aceh Besar pada tahun 1854 adalah seorang ule balang bernama Tengku Ahmad Mahmud dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Melabuh. Umar mempunyai 2 orang saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Nenek moyang Teuku Umar adalah Datuk Makhdum Sati berasal dari Minangkabau. Dia merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Salah satu keturunan Datuk Makhdum Sati pernah berjasa terhadap Sultan Aceh yang pada waktu itu terancam oleh seorang panglima segi yang ingin merebut kekuasaannya. Berkat jasanya tersebut, orang itu diangkat menjadi ule balang 6 mukim dengan gelar Tekunan Ranceh. Tekunan Ranceh mempunyai 2 orang putera, iaitu Tengku Nanta Setia dan Teuku Ahmad Mahmud. Sepeninggalan Teuku Ranceh, Teuku Nanta Setia menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ule balang 6 mukim. Ia mempunyai anak perempuan yang bernama Cut Nyak Din. Teuku Umar dari kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Teuku Umar tidak pernah mendapat pendidikan formal. Meski demikian, ia mampu menjadi seorang pemimpin yang kuat, cerdas dan pemberani. Ketika Perang Aceh meletus pada tahun 1873, Teuku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Umurnya baru menginjak 19 tahun. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teuku Umar sudah diangkat sebagai kecik kampung atau kepala desa di daerah Daya Melabuh. Pada umur 20 tahun, Teuku Umar menikah dengan Nyak Sofiah, anak ule balang Lumpang, untuk meningkatkan derajat dirinya. Teuku Umar kemudian menikah lagi dengan Nyak Malinghai, putri dari Panglima Segi 25 Mukim. Pada tahun 1880, Teuku Umar menikah janda Cut Nyak Din, putri pamannya Teuku Nanta Setia. Suami Cut Nyak Din iaitu Tengku Ibrahim Lamnga meninggal dunia pada Juli 1878 dalam perperangan melawan Belanda di Gilitarun. Keduanya kemudian berjuang bersama melancarkan serangan terhadap pos-pos Belanda. Teuku Umar kemudian mencari strategi untuk mendapat senjata dari pihak Belanda. Akhirnya Teuku Umar berpura-pura menjadi antek-antek Belanda. Belanda berdamai dengan Teuku Umar dan pasukannya pada tahun 1883. Gubernur Van Tijk pada saat itu juga bermaksud memanfaatkan Teuku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Teuku Umar kemudian masuk dinas militer. Ketika bergabung dengan Belanda, Teuku Umar mendudukkan pos-pos pertahanan Aceh. Hal tersebut dilakukan Teuku Umar secara pura-pura untuk mengelabui Belanda agar Teuku Umar diberi peran yang lebih besar. Taktik tersebut berhasil. Sebagai komposisi atas keberhasilannya itu, permintaan Teuku Umar untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit, termasuk seorang panglaut, panglima laut, sebagai tangan kanannya, dikelabukan. Pada tahun 1884, kapal Inggris Nikeru terdampar. Kapten dan awak kapalnya disandra oleh Raja Tenom. Raja Tenom menuntut tebusan senilai $10.000 tunai oleh pemerintahan kolonial Belanda. Teuku Umar ditugaskan untuk membebaskan kapal tersebut. Karena kejadian tersebut telah mengakibatkan ketegangan antara Inggris dengan Belanda, Teuku Umar menyatakan bahawa merebut kembali kapal Nikeru merupakan pekerjaan yang sangat berat sebab tentara Raja Tenom sangat kuat, sehingga Inggris sendiri tidak mampu merebutnya kembali. Namun ia sanggup merebut kembali asal diberi logistik dan senjata yang banyak sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dengan perbekalan perang yang cukup banyak, Teuku Umar berangkat dengan kapal Bencoolen ke Aceh Barat membawa 32 orang tentara Belanda dan beberapa panglimanya. Tak lama,
Belanda dikejutkan berita yang menyatakan bahawa semua tentara Belanda yang ikut dibunuh di tengah laut. Seluruh senjata dan pembekalan perang lainnya dirampas. Sejak itu Tengku Umar kembali memihak pejuang Aceh untuk melawan Belanda. Tengku Umar juga menyarankan kepada Raja Tenom agar tidak merugikan tuntutannya. Sekian, saksikan episod kedua Sejarah Tengku Umar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.